Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat cendekian dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, atas segala hal yang kita nikmati sampai hari ini, mulai dari berkedipnya mata kita, berdetaknya jantung kita, semua yang ada di dalam diri kita itu merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, yang telah menunjukkan kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dinul Islam. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era sekarang ini, di era media sosial yang luar biasa, mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa, sampai nenek-nenek di zaman ini adalah orang yang terpapar pengaruh media sosial. Sendagurau, keakraban, diskusi, bercanda yang akrab dalam dunia nyata sekarang mulai terkikis oleh keberadaan media sosial. Bagaimana tidak? Ketika kita berkumpul di satu meja makan, orang yang dulu sebelum media sosial membuming seperti ini, orang akrab bercanda, orang akrab berbicara, menanyakan kabar, menanyakan pekerjaan, menanyakan anak, dan lain-lain. Tapi sekarang kita ada di dalam satu meja makan yang sama, asik dengan diri kita sendiri, asik dengan dunia yang tidak ada di depan kita, yaitu asik dengan media sosial kita. Kita hanya memfoto makanan yang ada di depan kita, kemudian kita share ke media sosial kita. Entah niatnya bersyukur, tahadus bin ni'mah, atau niatnya riya, ingin dipuji atau ingin di alam sama orang lain, itu tidak tahu. Tapi itu kenyataan yang ada di dalam dunia kita sekarang ini. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam berbicara, dalam bertetangga, dan dalam menerima tamu. Karena dalam kondisi sekarang ini, di zaman ini, orang lebih pintar berbicara di media sosial atau dimanapun. Orang lebih pandai mengetik sesuatu tanpa pernah berpikir apakah yang diketik, apakah yang ia sampaikan itu menjadikan manfaat buat orang lain atau tidak. Atau jangan-jangan itu hanya madharat saja. Adu domba, ujaran kebencian, dan lain-lain sangat mudah kita temui di media sosial. Kita sekarang menjadi manusia yang mudah berbicara daripada orang yang suka mendengarkan. Sahabat cendekian dirahmati Allah, dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-15 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Kita jarang sekarang menemukan orang yang mengucapkan kalimat, "Mohon maaf, saya tidak tahu jawabannya. Mohon maaf, saya tidak tahu dan saya akan mencari tahu jawabannya." Imam Malik radhiyallahu an itu adalah seorang
ulama besar, cendekiawan besar pada zaman tabi'in. Tapi beliau tidak segan mengucapkan permohonan maaf ketika beliau tidak mampu menjawab pertanyaan orang lain. Beliau tidak mampu menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Beliau tanpa malu mengucapkan atau memberikan permohonan maaf. Tapi bagi kita hari ini, kita adalah manusia yang bisa menjawab semua hal pertanyaan. Kita seolah-olah menjadi manusia paling super, yang pertanyaan apapun bisa kita jawab. Bahkan pertanyaan itu bukan sesuai atau tidak sesuai dengan keilmuan yang kita pakari. Bagaimana seorang ulama yang bukan ahli statistik misalnya, orang yang menekuni agama, orang yang menekuni bidang keilmuan agama, yang tidak menekuni bidang keilmuan saintifik statistik, mengomentari tentang statistik yang bukan wilayah keilmuannya. Atau seorang sarjana pertanian, sarjana perikanan, yang kemudian dengan gampang, dengan mudah berceramah, bertausiah tentang keilmuan yang bukan bidangnya di bidang pertanian atau bidang perikanan misalnya, tetapi berceramah tentang agama yang itu tidak didasari dengan keilmuan yang cukup. Karena riwayat keilmuannya tidak ada sanad yang menjelaskan bahwa dia adalah seorang ahli bidang agama. Itu menunjukkan bahwa kita sudah salah orientasi dalam keilmuan. Bagaimana Imam Bukhari radhiyallahu anhu ketika ingin menjadikan atau ingin menentukan bahwa hadis itu sahih atau tidak, ya runut sanadnya sampai jauh. Sahabat cendekiawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Hormati tetangganya. Kita kadang sama tetangga sebelah rumah kita tidak kenal. Kita kadang sesama tetangga depan rumah kita tidak bertegur sapa. Alangkah hebatnya kita hari ini. Alangkah jagoannya kita hari ini. Sehingga sesama tetangga kita tidak kenal. Sesama tetangga kita tidak saling tegur sapa. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghormati tetangga, bertegur sapa yang baik. Ketika kita masak makanan, sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Bagi sama tetangga-tetangga kita. Supaya apa? Supaya tetangga kita bisa merasakan apa yang kita masak. Bukan hanya bisa mencium aroma dari masakan kita. Sahabat cendekiawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara itu belum tentu orang yang menolong kita pertama kali ketika kita susah. Ketika kita sakit, ketika kita celaka, ketika kita meninggal dunia, maka pertama kali orang yang datang ke rumah kita atau orang yang menolong kita bukan saudara jauh kita yang tinggal jauh dari rumah kita, tapi tetangga kita, orang yang terdekat dengan kita. Sahabat cendekiawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tamu dengan sambutan yang baik, dengan suguhan yang baik. Jangan kemudian ketika ada orang bertamu ke rumah kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita bertamu ke rumah kita, kita timbul suuzon dulu. Oh, ada maunya ini. Ada maksud ini berkunjung ke rumah. Maka tidak boleh seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita menghormati tamu, memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah kita. Sahabat cendekiawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpegang kepada tiga hal ini, kita menjaga lisan kita menjaga perilaku ukhuwah kita kepada orang lain, dengan tetangga kita, dengan tamu kita. Kita menghormati orang lain. Kita tidak mensakiti hati orang lain. Maka insya Allah itu akan menjadi kehidupan yang baik buat kita. Kehidupan kita akan aman. Kehidupan kita tidak akan pernah diganggu oleh orang lain. Seorang mukmin bukan orang yang kuat. Seorang mukmin bukan orang yang mempunyai kekuatan yang baik. Tapi seorang mukmin yang baik adalah
yang apabila tetangganya, apabila orang terdekatnya selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan artinya apa? Lisan kita tidak pernah menyakiti hati orang dengan ucapan atau gunjingan. Tangan kita tidak pernah mengambil yang bukan hak kita, sehingga tetangga kita, orang yang terdekat kita menjadi aman berada di sekitar kita. Sahabat cendekian dirahmati Allah, demikian apa yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadikan manfaat buat kita, menjadi muhasabah buat kita, untuk kita berkata baik, untuk kita menghormati orang lain, untuk kita menghargai, memuliakan tetangga dan tamu kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.